Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kemudian mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup secara visual. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kemudian indikatornya, yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kemudian mampu menemukan kosakata ciri-ciri makhluk hidup pada teks. Dan yang terakhir, mampu membilang secara urut bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Yuk anak-anak, kita lanjut ke materi. Nah, anak-anak coba amati binatang apakah ini? Ini adalah binatang cicak yang tentunya sudah sering kalian jumpai di rumah kalian masing-masing. Nah, tahukah kalian lagu cicak-cicak di dinding? Nah, yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Nah, anak-anak, itulah tadi lagu cicak-cicak di dinding. Selanjutnya kita akan belajar mengenal pola irama sederhana dalam lagu cicak-cicak di dinding. Pola irama adalah panjang pendeknya nada dalam sebuah lagu. Nah, nanti kita akan menemukan tanda garis panjang yang artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Kemudian tanda garis pendek artinya menyanyi dengan bunyi pendek. Nah, sekarang coba kita lihat lagu cicak di dinding. Pada baris ke-1, 2, dan 3 ada tanda garis pendek, 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 panjang. Dan juga ada garis panjang, pendek, pendek, panjang. Nah, tanda garis pendek artinya dibunyikan dengan nada yang pendek. Kemudian tanda garis panjang artinya dibunyikan dengan bunyi yang panjang. Nah, anak-anak, karena pada baris 1, 2, 3, dan 4 itu pola irama dalam lagu ini hampir sama. Walaupun pada baris keempat itu ada sedikit perbedaan, tapi secara umum dapat kita simpulkan bahwa lagu cicak di dinding ini memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, 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 panjang. Nah, selanjutnya kita akan belajar menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan membaca teks yang ada kaitannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kita lihat teks berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, pada teks ini kita dapat menemukan bahwa ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kita lanjut kepada teks berikutnya. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Di sini juga ada kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas. Selanjutnya, teks berikutnya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan tinggi dan beratnya. Nah, di sini pun ada ciri-ciri makhluk hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, teks berikutnya.
Juga kita amati di sini ada makhluk hidup memerlukan makanan dan air dan bla 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 bla. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan air. Nah, anak-anak, dari teks yang kita baca tadi kita dapat menemukan kosakata yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, dan memerlukan makan dan air. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Contohnya, bergerak. Nah, kata bergerak ini kita akan buat dalam kalimat. Contoh, cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, bergerak kita masukkan ke dalam kalimat. Tapi ingat, dalam menulis kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Nah, untuk kata-kata selanjutnya silakan nanti kalian berlatih dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, tahukah kalian selain cicak ada hewan katak, di mana hewan cicak dan katak ini adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Sekali bertelur jumlahnya bisa mencapai ribuan. Nah, bagaimana cara menuliskan bilangan ribuan? Nah, Ibu kasih contoh di sini bilangan 4250. Nah, bilangan ribuan ini adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, angka 0 ini menempati nilai tempat satuan, 5 menempati tempat puluhan, 2 menempati tempat ratusan, dan 4 menempati tempat ribuan. Jadi, dibaca 4250. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke besar. Nah, caranya adalah kita amati dengan cermat bilangan acak yang ada. Nah, lalu kita tentukan manakah bilangan yang paling kecil. Nah, di sini kita temukan contohnya bilangan yang paling kecil adalah 1250. Maka 1250 kita letakkan paling depan atau kita tulis paling depan. Kemudian dari sisanya kita cermati lagi manakah yang terkecil, yaitu 2250. Kita tulis berurutan. Selanjutnya 3250, 4250, dan 5250. Nah, selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan dari yang besar ke kecil. Caranya sama. Dari bilangan yang acak yang ada, kita lihat bilangan yang paling besar. Di sini terlihat bahwa bilangan yang paling besar adalah 5250, maka kita letakkan dia paling depan. Kemudian 4250, 3250, 2250, dan yang terakhir 1250. Nah, anak-anak sudah paham? Nah, untuk evaluasi tema 1, subtema 1 ini bisa kalian kerjakan pada link berikut. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, dengan disiplin melakukan 5M. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.